belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Nanti kemungkinan besar adalah membuat keputusan menabung ya tentunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sharing session pada sore kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Amelia Pertiwi. Di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada sharing session web seminar PT Inspirasi Keuangan Syariah. Seperti yang teman-teman sudah lihat, di sini saya bersama ibu kita, yaitu Ibu Isti Wairani, yang mempunyai banyak sekali ilmu yang dibahas pada sore kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan profil singkat dari ibu kita, yaitu nama Isti Wairani, CFP AWP, pengembang kerja di Financial Educator 2014 sampai sekarang, founder and coiner di Bumi Inspirasi Learning di Center, dan founder di Bank Sampah Bumi Inspirasi dan di PT Inspirasi Keuangan ini sendiri. Judul sore kali ini sangat menarik, yaitu resolusi 2023. Bagaimana apa sih Bu resolusi 2023 dan bagaimana cara kita menyiapkan resolusi itu sendiri? Silakan untuk Ibu Isti, mohon dijelaskan kepada kami. Monggo Bu. Iya, terima kasih Kak Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali di siang hari ini bisa bersilaturahmi bersama dengan sahabat-sahabat IKSH dan juga dengan Kak Amia untuk kita sama-sama membahas mengenai Financial Planning 2023 dan juga Financial Resolution. Ya, jadi kita tepat sekali karena waktu ini kita masih di awal Januari nih Kak Ami di tahun 2023 di saat kita saatnya mulai menyusun rencana-rencana tertulis apa tujuan jangka pendek kita di tahun 2023, apalagi akan lebih bagus lagi kalau dengan goals jangka menengah dan juga jangka panjang yang insya Allah akan memudahkan kita untuk meraih impian-impian kita, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan dalam merancang financial resolution, memang perlu kita awali dengan, kalau saya biasanya menyebutnya jurnal syukur, perjalanan kita di tahun 2022. Seperti apa sih hal-hal apa yang telah kita alhamdulillah dicapai di tahun 2022, impian-impian apa yang kita mudahkan untuk dicapai, misalnya impian kita untuk diri sendiri, impian untuk keluarga, impian masyarakat, dan juga impian dalam ibadah. Dalam perjalanan 2022 pasti banyak sekali yang telah kita lalui dan kita capai dan kita terima nikmat Allah, mulai dari nikmat sehat, pastinya itu yang paling sangat mahal dan sangat lama. Dan kalau kita review perjalanan 2022, apa aja sih yang telah kita peroleh, misalnya impian untuk 2022, misalnya kita bisa ngajar offline lagi, kemudian anak-anak bisa belajar offline lagi di sekolah, merupakan itu pencapaian-pencapaian yang perlu kita syukuri, dan itu bisa menjadi fondasi kita untuk merancang resolusi di tahun 2023 yang nantinya kita terjemahkan dalam financial resolution atau financial goals di tahun 2023. Jadi kita bisa review dan kita bisa perbaiki apa aja yang perlu kita perbaiki dan kita perlu susun. Dan financial resolution itu bagusnya dituliskan. Nah, Kak Ami udah mulai tulis belum, atau pernah di akhir tahun atau awal tahun ini Kak Ami apa sudah pernah menuliskan jurnal syukur di Daru-Daru? Keren banget nih Kak Ami. Contoh mahasiswa yang sudah mereview perjalanan di tahun 2022. Nah, biar kita lebih tergambar, boleh dong Kak Ami share apa aja sih jurnal syukur yang dicapai Kak Ami di tahun 2022? Yang pertama, nabung Nabung. uang. Ya. Yang kedua, sehat.
yang paling utama sehat. Mm, Ya, betul. udah mencapai semester ini sangat bersyukur. Udah bertahan dari semester 1 sampai semester 7. Udah. Masya Allah. Jadi jurnal syukur dari Kak Ami tadi ada pertama sehat ya, Masya Allah ya, sehat itu yang paling mahal, paling berharga. Kemudian yang kedua bisa sampai ke semester ini ya, semester 1 Ya, sampai 7 itu perjalanan yang panjang. Dan satu lagi apa tadi Kak Ami? nabung. Nah, Ada tabungan. tabung. Alhamdulillah udah punya tabungan ya. Di tahun 2021 ada nggak tabungannya? Udah mulai nabung belum? Belum. Belum. 2022 baru nabung. 2022 bergabung di PT IKSH, banyak dapat inspirasi dan membuat Kak Ami jadi semangat nabung ya. Alhamdulillah. Jadi udah bisa nabung juga. Bagus banget nih Kak Ami inspirasinya dari Jurnal Syukur 2022. Kak Ami mereview kesehatan. Karena kesehatan itu paling berharga dan paling mahal ya. Dan itu kita syukuri. Kemudian bisa nabung. Banyak sekali teman-teman mahasiswa seumur Kak Ami atau ibu-ibu muda yang belum bisa nabung. Ya. Karena biasanya menabungnya itu di akhir. Ya. Kalau di dalam perencanaan keuangan, dalam menabung itu sebaiknya di awal. Jadi memang kita alokasikan di awal. Jadi kalau kita selalu menabung di awal, insya Allah itu menjadi suatu kebiasaan yang rutin. Jadi ada dari salah satunya dari Pak Ahmad Ghazali. Di saat kita mengatur mengelola keuangan, di saat kita memperoleh penghasilan atau pemasukan, yang paling penting yang kita keluarkan adalah hak Allah dulu. Zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah. Nah, kemudian yang kedua, hak masa depan. Kemudian sebelum hak masa depan adalah hak orang lain dulu. Hutang. Kalau ada hutang-hutang itu harus diselesaikan dulu, rutin gitu kita. Itu adalah kewajiban kita. Kemudian yang ketiga adalah hak masa depan, tabungan dan investasi. Misalnya nih, Kak Ami menabung sebenarnya untuk apa sih? Apa untuk dana darurat? Apakah untuk melanjutkan S2 atau untuk beli rumah atau apa? Dana darurat. Yang paling utama dana darurat. Iya. Keren banget. Jadi udah menabung untuk fondasi awal untuk dana darurat ya. Jadi kebutuhan hak masa depan untuk dana darurat dan baru sekarang hak masa sekarang untuk belanja dan yang lain-lain. Dan dari contoh Kak Ami ini belum banyak mahasiswa yang sudah memikirkan mengenai dana darurat. Dalam membuat tabungan atau kita mengalokasikan untuk menabung, memang yang paling awal yang perlu kita rencanakan adalah dana darurat. Berapa dana darurat yang perlu kita butuhkan di dalam perencanaan keuangan minimal banget nih Kak Ami, 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya nih dia untuk teman-teman mahasiswa pengeluaran bulanannya misalkan 1 juta per bulan, berarti kita harus punya dana darurat 3 kali 1 juta, 3 juta yang kita simpan di dalam tabungan atau di dalam deposito, di dalam suatu instrumen yang liquid, yang mudah dicairkan. Jadi 3 juta, 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, kalau mau lebih aman lagi, sebenarnya 6 kali pengeluaran bulanan, itu lebih aman lagi. Apalagi untuk yang udah berkeluarga nih, sahabat-sahabat IKSH yang sudah berkeluarga, bisa 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanannya misalnya sebuah keluarga 3 juta, minimal 3 kali 6, 18 juta ada untuk dana darurat. Jadi sebelum nabung yang lain untuk dana pendidikan, untuk dana liburan, siapkan dulu dana darurat nih. Kayak kami ini udah menyiapkan dana darurat. Dan itu perlu kita sisihkan di awal. Kalau enggak, kalau kita tidak alokasikan di awal, biasanya susah untuk nabung. Karena udah habis untuk hal-hal yang banyak keinginan ya Kak Ami ya, misalnya. Apalagi sekarang godaan untuk online shopping dan yang lain-lain, akhirnya kita ini deh nggak bisa nabung. Jadi bagus banget nih dari fiturnya Kak Ami udah bisa. Nah, ya kemudian jadinya bagaimana caranya kita untuk bisa konsisten untuk kita menyusun financial resolution dan juga kita bisa
mengimplementasikannya, karena banyak mungkin yang sudah menyusun resolusi 2003-nya pengen nabung, tapi tidak 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 nggak dijalanin gitu ya, cuma pengen aja. Yang paling penting yang pertama emang ditulis dalam kita membuat impian, dibuat kita membuat resolusi. Yang penting ditulis dulu apa sih impian kita di tahun 2023. Misalnya nih kalau yang mahasiswa mungkin ada yang pengen lulus, misalnya tahun depan 2023 pengen lulus, pengen dapat kerja, atau ada juga yang ingin melanjutkan kuliah S2. Misalnya ingin melanjutkan kuliah S2 bisa beasiswa. Nah, kalau kita sudah tuliskan, kita bisa kemudian ada kolom lanjutannya. Kalau berapa biaya yang dibutuhkan? Misalnya ada yang ingin kuliah S2. Berapa sih yang dibutuhkan untuk biaya kuliah S2 itu? Nah, misalnya nggak pengen ngerepotin orang tua, pengennya sebagian dari hasil kerja sendiri atau hasil tabungan. Coba dicari info-infonya, misalnya biaya kuliah S2-nya 7 juta per semester. Dituliskan, oh berarti sampai lulus misalnya 7 kali 4, 28 juta. Kemudian, wah sekarang apa aktivitas saya sekarang? Oh, alhamdulillah magang, atau jadi asisten dosen. Atau misalkan ada yang punya bisnis. Oh, berarti dari 28 juta ini, kapan saya mau kuliah S2 lagi? Misalnya ingin kuliahnya, nanti tahun 2024 dulu, dalam 1 tahun, ya dulu, terus nabung. Nah, itu jadinya kita bisa hitung, oh ternyata saya untuk biaya semester pertama saya harus nabung 500.000 per bulan, misalnya katakanlah. Itulah di saat kita mempunyai impian, di saat kita mempunyai resolusi, itulah yang akan membuat kita termotivasi untuk menabung, berinvestasi secara rutin. Karena kita mempunyai sebuah goals, suatu tujuan yang jelas. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya tujuan yang pasti, akhirnya nabung untuk apa ya? Jadinya nabungnya kalau ingat aja gitu. Tapi kalau kita punya resolusi, selain kita bisa nabung uang sebagai financial resolution, kita juga bisa nabung ilmu, kemudian nabung silaturahmi juga, karena itu yang nggak kalah penting dan kadang-kadang malah bisa membuat impian kita tercapai dengan cara yang lebih mudah dan lebih hemat juga kalau kita punya banyak ilmu, punya banyak kemampuan, dan juga punya banyak silaturahmi. Jadi di saat kita menyusun financial resolution itu, teman-teman siapkan kertas dan bolpen atau gadgetnya, kita tuliskan impiannya mau apa di tahun 2023. Coba kita simulasikan impian Kak Ami pengen apa untuk tahun 2023? Sempro, wisuda, jalan-jalan. Ya, yang satu ingin wisuda, ingin bisa jalan-jalan. Satu lagi apa lagi? Pertama sempro dulu. Kedua wisuda. Semprotnya apa? Sempro dan akhir proposal. Ya, seminar. Oh iya. Udah tuh wisuda. Udah tuh refreshing otak setelah wisuda, jalan-jalan. Pengen jalan-jalan ya untuk habis skripsi ini. Nah, ya itu financial resolution dari Kak Ami nih untuk sempro, terus bisa lulus, terus pengen liburan. Nah, sekarang udah nabung untuk dana darurat. Alhamdulillah dana daruratnya kumpulin dulu nih dana darurat. Misalnya di tahun 2022 udah separohnya. Nah, berarti yang kita kejar lagi supaya dana daruratnya bisa ideal. Kemudian Kak Ami tuliskan kan tadi, misalnya impiannya mau seminar. Dalam kebutuhan seminar ada biaya-biaya apa lagi aja, misalnya untuk percetakan, untuk penelitian lainnya, itu coba ditulis berapa biaya dibutuhkan, apakah kita perlu nabung atau bisa dari operasional yang sekarang. Kemudian biaya-biaya lain untuk kelulusan, biaya wisuda, dan lain-lain. Misalnya orang tua ngirim rutin, apakah cukup? Apakah kita bisa menyisihkan, yang lebih baik menyisihkan apa yang dikirim orang tua itu, supaya bisa untuk membiayai biaya untuk wisuda, biaya untuk kelulusan lainnya, supaya nggak usah minta lagi. Apalagi misalnya, teman-teman mahasiswa sekarang banyak ya yang sudah mulai mendapat tambahan income di saat kuliah. Kalau di semester terakhir atau di tahun terakhir itu udah
udah kreatif banget ya, ada yang magang, ada yang bikin bisnis, ada yang kerja freelance juga, misalnya yang insya Allah bisa menambah penghasilan. Dan ini sih yang udah punya penghasilan tambahan biasanya nih yang awal-awal, ini mah bukan ke Ami ya kayaknya, suka ada yang di saat dapat penghasilan tuh jadinya kayak pengen beli-beli hal-hal yang tadinya nggak kebeli gitu ya sama sendiri gitu ya, akhirnya jadinya kebawa ke sesuatu yang konsumtif. Nah itulah di saat kita punya financial resolution, itulah yang akan mengerem hal-hal yang bersifat keinginan. Boleh sih misalnya waktu dulu sebelum punya penghasilan sendiri dari kerjaan freelancer atau kerjaan yang lain, kayaknya susah banget bisa makan di kafe itu gitu ya, kafe halal yang itu, karena pas-pasan dari orang tua. Alhamdulillah selalu rutin tapi nggak cukup gitu untuk itu. Boleh dong coba sekali dua kali boleh, tapi jangan sampai itu menjadi suatu lifestyle, sebuah gaya hidup. Jadi kita kulineran terus yang akhirnya nggak bisa ketabung gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kayak tadi uh, udah punya penghasilan tambahan, ada dari orang tua yang bisa kita alokasikan, dan kita punya financial resolution, misalnya mau lulus atau mau sempro, itu kita rutin tabungin per bulan. Bisa nggak usah banyak-banyak dulu, misalnya 10%-nya aja, misalnya dari 1 juta, 100.000 rutin kita tabungkan, insya Allah itu akan membuat kita bisa mencapai financial goals kita di tahun 2023. Kemudian tadi kalau kami impian lainnya adalah ingin liburan. Ingin liburan. Gimana sih kalau Kak Ami, teman-teman sekarang yang lagi happening tuh pengen liburan kemana? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Wow. Masya Allah. Iya. Ya impiannya misalnya untuk ingin liburan di Indonesia yang menginspirasi ya. Nah, itu juga bisa dihitung berapa sih biayanya untuk liburan itu. Kemudian nanti kita bisa hitung berapa per bulan yang harus kita tabung. Jadi itulah pentingnya kita membuat suatu financial resolution ya untuk di 2023 supaya kita bisa lebih jelas, lebih terarah apa yang kita raih, apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa dream, menyusun impian, pray, kita juga berdoa, dan juga action. Setelah kita melakukan aksi-aksi untuk itu. Nah itu mungkin financial resolution teman-teman mahasiswa di sini juga, mungkin sahabat-sahabat ya KSH juga ada keluarga-keluarga muda yang sedang memplanningkan apa aja sih financial resolution-nya. Itu pasti akan berbeda-beda ya. Untuk pasangan yang baru menikah, mungkin resolusinya lagi ingin punya bayi misalnya. Kemudian ada yang sudah punya anak, misalnya ingin mempunyai rumah idaman, berarti mungkin financial resolution-nya adalah mengumpulkan DP rumah. Ada juga misalnya yang sudah lulus, baru kerja, bisa aja financial resolution-nya atau impiannya ada yang ingin punya porsi haji, itu juga baik banget ya, bagus banget. Saat teman-teman misalnya sudah lulus, alhamdulillah, kemudian bisa mendapat kerja di tempat yang diimpikan atau mempunyai bisnis yang sesuai dengan passionnya, terus kemudian kita mau menabung untuk porsi haji, karena sekarang untuk kita bisa berangkat haji dengan haji biasa itu kan antriannya, waiting list-nya panjang ya Kak Amia, jadi memang perlu dari sekarang kita kalau ada dana yang kita udah kumpulkan itu pertama untuk porsi haji dulu, karena bisa 20 tahun atau lebih gitu, dan di berbagai kota. Jadi kita bisa mengalokasikan kalau kita punya tujuan. Waktu itu saya dan suami nih, sambil cerita sedikit ya, kita sebelum menikah kita menyusun nih impian-impian planning di tahun depan gitu ya. Sebelumnya sempat ada diskusi misalnya mau rumah dulu atau mau haji dulu. Nah kita saling berdiskusi dan alhamdulillah akhirnya kita bisa sepakat bahwa kita mau fokus untuk berangkat haji dulu. Haji setelah menikah. Dan setelah kita sepakat itu, kita mulai bedah juga kita punya tabungan berapa. Alhamdulillah waktu itu saya habis
pas waktu habis lulus dan kerja langsung setiap bulan rutin menyisihkan 500.000 aja per bulan untuk tabungan haji, dan alhamdulillah di saat nikah itu udah cukup gitu ya. Jadi yang teman-teman yang punya financial resolution untuk haji atau umroh, yuk buka dulu tabungannya, tabungan hajinya atau tabungan umrohnya. Jadi kita kayak punya wadah untuk mengalokasikan rezeki kita ke dalam untuk goals kita mengenai haji atau umroh. Dan itu alhamdulillah di saat kita sudah berniat dan kita mengalokasikan tempatnya untuk investasi untuk kita berangkat haji, insya Allah di saat kita punya rezeki tambahan, ada bonus dari kantor, cemplungin ke tabungan haji dan yang lainnya. Jadi insya Allah kita bisa nih Kak Ami, seperti itu teman-teman yang bekerja, yuk selain menginvestasikan untuk hal-hal lainnya, untuk liburan dan yang lainnya, juga ada untuk haji. Jadi kan belum punya belum ada pengeluaran yang banyak ya kalau masih single mah, jadi masih bisa banyak untuk haji gitu ya. Apalagi sekarang malah banyak yang memotivasi, yuk dari umur 12 juga udah bisa nih porsi haji, karena memang antriannya luar biasa ya panjangnya. Jadi sekarang untuk gambarannya yang punya financial resolution di tahun 2023 ingin porsi haji, gambarannya untuk mendapatkan porsi haji itu 25 juta. Kita punya 25 juta. Jadi misalnya sahabat Ika Esa ingin di tahun 2024 atau 2025 nih ingin bisa melunasi porsi haji, bisa ditulis di financial resolution 2023-nya. Tahun 2025 insya Allah ingin bisa berangkat haji, misalnya ingin porsi hajinya dulu, ingin ada porsi haji misalnya seperti itu. Kemudian berarti kita nanti bisa mulai hitung 25 juta 3 tahun lagi dibagi 3 sekitar dapat 8 juta, berarti harus nabung sekitar 8 juta per tahun. Berarti kalau dibagi 12 berarti sekitar 600 ribuan ya atau lebih kita sisihkan untuk menabung haji. Jadi bisa jelas kalau kita punya financial resolution. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita semangat nih untuk menuliskan impiannya, berdoa dan juga membuat financial resolution di tahun 2023. Nah, untuk sahabat-sahabat IKS lain yang misalnya ada yang sudah berkeluarga dan punya anak, bisa juga financial resolution-nya misalnya menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Karena dana pendidikan itu juga sekarang cukup besar ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi atau ini kadang-kadang kepikiran anaknya masih bayi kok, kenapa emang harus ditabungin dari sekarang? Nah, ya, tapi kalau kita hitung biaya masuk perguruan tinggi itu bisa sampai ratusan juta ya atau dan kalau kita tambahkan dengan biaya-biaya lainnya dan kita future value kan di tahun anak kita nanti masuk kuliah bisa ratusan juta dan perlu kita sisihkan dari sekarang. Jadi misalnya kita punya rezeki 400.000 per bulan, 500.000 per bulan, kita bisa sisihkan untuk misalnya mulai punya dana pendidikan rutin, karena menabungnya itu perlu rutin. Jadi kalau kita menabung rutin, insya Allah nggak berat untuk nanti di kemudian harinya. Dan sekarang banyak aplikasi yang bisa kita gunakan nih untuk menghitung dana pendidikan. Jadi kita bisa hitung berapa sih kebutuhan dana pendidikan anak. Apakah kita mau hitung mulai dari SMP, SMA, atau kita fokus untuk biaya dana pendidikan nanti pas kuliah, dan kita ingin mulai 2023 kita punya dana pendidikan rutin untuk anak. Itu mudah-mudahan bisa menjadi financial resolution sahabat-sahabat IKSH juga di tahun 2023. Udah dana pendidikan, dana liburan, ya. Tapi yang paling penting untuk awal, seperti Kak Ami tadi, dana darurat ya. Iya, dana itu yang paling penting. Harus penting itu, Bu. Soalnya nanti kalau sakit, Iya, benar. Tiba-tiba ada bayar kuliah. Iya, dana darurat itu untuk hal-hal yang tidak terduga ya, misalnya kita sakit atau ada keluarga yang kurang sehat, atau untuk sebuah keluarga penanggung nafkah utama, misalnya qadarullah tidak bisa
mendapat penghasilan lagi, penghasilan rutin, dan itu salah satunya kalau kita punya dana darurat, misalnya minimal 3 kali sampai 6 kali pengeluaran, berarti dalam 3 kali 6 kali itu kita bisa insya Allah aman untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan kita bisa mencari cara untuk misalnya pekerjaan lain atau misalnya usaha lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau nggak ada dana darurat, khawatirnya malah kita terjebak untuk meminjam uang, hutang-hutang konsumtif atau hutang-hutang yang jangan sampai yang berbunga tinggi dan ada ribanya itu karena kita nggak punya dana darurat. Tapi kalau kita punya dana darurat, jadi insya Allah untuk kebutuhan yang tak terduga, yang urgent, kita punya alokasinya yang kita bisa gunakan, baik untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan bila penanggung nafkah utama sedang tidak ada penghasilan, atau misalnya nih rumah tiba-tiba banyak yang bocor, renovasi, itu bisa pakai dana darurat juga ya. Jadi insya Allah dengan adanya dana darurat ini sangat manfaat, dan sahabat-sahabat IKESA yang saat ini belum punya dana darurat, yuk alokasikan awalnya itu untuk dana darurat. Jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan yang urgent. Itu penting sekali, Bu, dana darurat. Penting sekali itu dana darurat. Kemudian resolusi-resolusi lain juga di dalam financial planning yang perlu, misalnya nih teman-teman ada yang sudah berumah tangga selama ini masih belum terbuka dengan pasangan terkait pengelolaan keuangan. Misalnya di 2023 ingin dong lebih bisa mencatat keuangan, itu juga bisa menjadi financial resolution, bisa mencatat keuangan dengan lebih rutin, kemudian suami juga ya mencatat juga, dan kita bisa sama-sama mendiskusikan secara rutin tentang perencanaan keuangan itu merupakan sebuah resolusi yang sangat penting, karena di dalam merencanakan keuangan itu, apalagi di dalam sebuah keluarga, yang penting adalah keterbukaan komunikasi yang terjalin antara suami dan istri. Jadi kalau kita terbuka, sama-sama bisa diskusikan apa sih impian ayah di tahun 2023, apa impian bunda di tahun 2022, kemudian anak-anak lagi butuh apa ya, kemudian kita diskusikan bersama, kita hitung bareng, itu akan membuka komunikasi dan membuat lebih sakinah, lebih tenang, karena tidak ada saling suuzon atau berburuk sangka, uangnya kok di bunda kok cepet habis sih, karena apa nih, jangan banyak beli baju-baju yang untuk yang konsumtif misalnya ya sudah pada, tapi kalau kita lakukan pencatatan, kemudian kita sama-sama komunikasikan apa aja sih uang yang diamanahi oleh suami untuk dikelola oleh istri itu digunakan untuk apa aja, kemudian kita diskusikan bersama, insya Allah itu akan membuat lebih terbuka dan komunikasi lebih lancar, dan bisa mencegah hal-hal yang kurang baik ya, karena ternyata kalau dari data, salah satunya penyebab perceraian itu adalah karena faktor ekonomi. Khawatirnya faktor ekonomi. Salah satunya adalah karena pengelolaan keuangan yang tidak baik di kami. Walaupun kami belum menikah, pasti ini beruntung banget calonnya, karena udah mulai melek finansial, udah magang di sebuah perusahaan yang memperbanyak literasi keuangan syariah, apalagi pengetahuan syariah ini sangat penting ya, literasi keuangan syariah ini. Supaya bisa ngatur keuangan. Iya, betul. Itu, Bu, kalau seperti bangun pagi, itu resolusi apa enggak? Setiap hari. Seperti bangun. Ya, bangun pagi. Ya, itu. Ya, misalnya nih, ada seseorang tadinya bangun paginya susah banget ya Kak Ami ya. Misalnya, memang subuhnya telat aja jam 5 misalnya, itu juga resolusi. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana tapi bisa membuat produktif kita makin meningkat. Atau misalnya ada yang bangun subuhnya udah on time jam 4-an, tapi tidur lagi, kemudian dia mulai banyak belajar nih, ternyata katanya tidur sebelum subuh itu tidur setelah subuh itu tidak baik secara dari sisi agama juga, dari sisi kesehatan. Kemudian dia membuat resolusi, saya ingin tidurnya lebih cepat
cepat di hari sebelumnya supaya bisa bangun subuh dan tidak tidur lagi. Itu juga resolusi. Jadi resolusi itu bisa mulai dari hal-hal yang simpel, tapi memang itu bermanfaat bagi kita sendiri. Dan kalau itu kita terapkan, insya Allah membuat kita bisa lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Iya. Bagus banget ini insight-nya untuk kita lebih ini ya bangun lebih pagi menjadi sebuah resolusi. Lebih pagi. Terus lagi mengurangi males, bermalas-malasan. Iya, mulai bermalas-malasan juga bisa menjadi sebuah resolusi yang terus nanti kita spesifikkan lagi supaya kita nggak malas, kita berarti harus punya planning. Jadi misalnya tadinya nggak terjadwal, jadi selama ini bangun tidur, aku kuliah aja. Kalau lagi nggak tugas, ya udah apa sih kalau bahasa mahasiswa, bahasa anak sekarang mah kalau gabut, ini aja main HP-nya gitu ya. Mungkin hal itu terjadi karena kita mengelola waktu masih kurang baik nih. Jadi masih banyak waktu-waktu yang kayak kosong tapi tidak untuk melakukan hal-hal yang produktif. Nah, berarti supaya tidak malas, berarti kita punya planning atau perencanaan. Mungkin kita perlu punya agenda rutin. Jadi, to-do hari ini apa aja kita tuliskan, baik di aplikasi maupun di buku. Jadi, kita jelas nih, hari ini misalnya mau ngerjain bab 1 skripsi, misalnya kita tuliskan deadline-nya kapan, kemudian hari ini nyelesain konten, misalnya konten seperti apa, seperti itu ditulis. Jadi kita itu bisa mengurangi rasa malas kita juga karena kita punya goals dan punya timeline kapan itu harus dicapai ya. Jadi dan juga perbanyak aktivitas yang bermanfaat dan yang paling penting memang kita renungkan dulu apa sih impian-impian jangka pendek kita. Jadi itu kita tuliskan, misalnya aku ingin bisa menjadi edukator keuangan syariah. Misalnya masih mahasiswa nih, tapi dia udah punya mimpi besar, ingin menjadi seorang trainer keuangan syariah, misalnya seperti itu. Berarti aku harus ngambil sertifikasi keuangan syariah. Biayanya berapa ya? Seperti itu. Kemudian, dari tabunganku masih kurang, atau dari orang tua juga kayaknya belum bisa nih nambah, karena ternyata biaya sertifikasinya misalnya lebih dari 1 juta, misalnya seperti itu. Nah, disitulah kita bisa bisa berperang dari rasa malas itu. Berarti aku harus cari kerja tambahan. Aku mau jadi reseller produk ini, atau aku mau perbaiki jadi guru privat. Misalnya banyak kan nih teman-teman mahasiswa jadi guru privat les ya. Baik, sekarang udah mulai offline. Iya, dari guru privat saya bisa dapat misalnya 500.000 per bulan. Iya, berarti itu kalau 3 bulan atau berapa bulan bisa nih ngambil sertifikasi. Nah, itu juga investasi untuk bisa kita mendapatkan ilmu dan juga berperang dari rasa kemalasan karena kita punya sebuah impian besar di masa yang akan datang. Goals ya. Tapi kalau kita nggak punya goals, ya udahlah, hidup mengalir aja. Yang penting habis lulus udah lulus, terus udah gitu nanti gimana, nanti mau kerja di mana nggak tahu lah gimana nanti. Nah, kalau kita nggak punya suatu planning, nggak punya impian, itulah yang akhirnya buat jadi adanya rasa malas. Akhirnya kita menyesal kok banyak yang sia-sia ya di tahun 2022 kalau kita review, karena ternyata kebanyakannya pakai gadget, misalnya HP-nya untuk lihat status orang aja, atau lihat itu, tapi nggak dilakukan untuk hal-hal yang produktif, atau kebanyakan main games, atau kebanyakan kongko-kongko, tapi yang tidak tidak produktif gitu ya, muatan silaturahminya. Nah, itulah yang bisa membuat kita bisa kalau kita punya resolusi itu kita jadi lebih terarah gitu dalam hidup, dalam life planning kita. Nah, untuk resolusi kemudian kalau kita terjemahkan dalam financial resolution, jadinya kita jadi lebih jelas berapa hari yang harus kita investasikan per bulan. Misalnya ada teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, berarti saya harus ngambil TOEFL atau IELTS-nya dulu. Nah, terus dia jadi
coba survei nih, berapa sih biaya kursus IELTS atau TOEFL, berapa biaya ujiannya, kan pasti kalau misalnya kita tidak investasi atau tabungkan dulu, mungkin cukup besar ya hal-hal seperti itu. Tapi di saat kita punya goals, oke, di 2003 aku TOEFL-nya harus lebih dari 550 atau IELTS-nya harus masuk nih untuk karena aku punya impian bisa kuliah di Eropa misalnya seperti itu. Jadinya kita termotivasi untuk bisa berinvestasi, menabung atau menambah penghasilan untuk mencapai goals kita, goals jangka pendek kita misalnya untuk mendapat skor IELTS yang nantinya bisa menjadi persyaratan untuk kita mencapai impian kita, bisa memperoleh beasiswa kuliah di luar negeri atau di misalnya TOEFL juga di dalam negeri untuk di S2 di perguruan tinggi yang kita impikan. Itu penting banget. Iya, penting itu. Jadi Terus gitu. kalau untuk pasangan, kalau untuk pasangan baru, kalau nggak punya goal, gimana Bu? Kalau sama-sama bodo amat, kayak gitu. Nah, memang untuk pasangan baru yang udah menikah sekarang ini mudah-mudahan ya memang yang paling utama memang mudah-mudahan salah satunya dari mereka memang banyak mungkin yang masih belum ini ya terarah ya goalsnya gitu ya, jadi hidup di jalan aja tanpa suatu impian yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Memang mudah-mudahan salah satu dari itu mendapat insight. Jadi apalagi dari sosial media sekarang banyak yang dapat inspirasi mulai dari IG Live seperti ini atau baca konten yang dia akhirnya tersadarkan bahwa kita punya suatu goals atau impian. Banyak teman-teman yang saya tanya misalnya ada yang goalsnya hijrah minim sampah gitu ya, resolusi gimana awalnya bisa lebih hidup dengan lebih minim sampah untuk ini. Oh ternyata dia awalnya dari melihat status di media sosial dan itu membuka pikirannya, membuka hatinya. Hidayah ini dibukakan oleh Allah, tapi dengan kita banyak mencari konten-konten yang positif, kita buka IG dan itu banyak surga informasi, surga ilmu yang kita bisa peroleh. Yang penting kita bisa milah-milahnya. Jadi untuk pasangan-pasangan muda yang baru menikah, biasanya kan kalau anak zaman sekarang mah lihat IG, lihat TikTok dan yang lain-lain, mudah-mudahan dapat inspirasi ya untuk punya impian atau goals dan mulai disusun impian atau goalsnya. Kalau misalnya baru istrinya, suaminya belum, dari istrinya dulu aja tulis impiannya apa, kemudian ajak ngobrol suaminya, insya Allah dikit-dikit akan terbuka. Jadi biasanya memang bisa salah satu dulu sih yang tahu informasinya, tapi kalau mereka udah punya visi misi yang sama, value yang sama, di saat salah satu misalnya belajar di komunitas ini, terus di-sharingkan dengan suaminya belajar di komunitas ini, kemudian di-sharingkan dengan istrinya. Jadi mereka akhirnya punya suatu fondasi, punya value, punya visi misi yang sama, dan bisa membuat financial resolution keluarga yang diawali dengan visi misi di dalam keluarga itu. Itu jadi untuk pasangan muda juga perbanyak komunikasi, perbanyak ngobrol, dan perbanyak belajar juga. Belajar itu bisa dari berbagai sosial media itu, supaya kita punya finansial, mulai dari impian dulu, impian apa, jadi bisa impian istri dulu apa, kemudian impian suami, yang akhirnya dinikahkan menjadi impian kita apa sih di masa yang akan datang. Kalau masing-masing tuh misalnya yang satu, pokoknya istrinya pengen punya mobil baru gitu ya, suaminya enggak, rumah dulu, terus dua-duanya kekeh gitu ya, tidak berdiskusi, saling saling kekeh dengan pendapatnya, itulah yang jadinya bisa membuat konflik-konflik gitu ya. Jadi memang kita diskusikan di saat yang tenang, apa sih impian kita. Allah, rumah dulu kayaknya. Kenapa rumah dulu? Apa sih positifnya kalau rumah dulu? Kenapa perlu kendaraan dulu? Kita ngontrak dulu, apa positif negatifnya kita bicarakan dengan kepala dingin, kemudian kita hitung angka-angkanya. Kita finansial check up dulu, berapa tabungan kita sekarang yang ada,
untuk bisa untuk DP rumah dulu. Oh, berarti finansial goals kita kalau kita memang pengen punya rumah tahun depan, yuk kita investasikan dulu untuk DP rumah dulu. Oh, ini ada tabungan nih, misalnya 100 juta. Ternyata kurang 50 juta lagi. Oh iya, berarti kalau misalnya ayah, misalnya ada bonus dari kantor, ada gaji, kita sisipin untuk khusus untuk DP rumah dulu sebelum yang lain-lain. Bisa seperti itu. Jadi lebih enak ya Kak Ami di saat kita punya goals itu, kita punya financial resolution akan lebih membimbing kita untuk ke depan. Yang tentunya ya itu kita niatkan semua untuk ridho Allah ya. Benar sekali, Bu. Terus kalau buat pasangan yang mau baru akan menikah, itu apakah harus memiliki goals? Bagaimana, Bu? Betul. Di setiap tahapan ya untuk yang kalau dalam segi siklus kehidupan itu untuk pasangan yang belum menikah, yang sudah menikah, sampai yang sudah pensiun pun perlu mempunyai goals ya, mempunyai life goals yang dituangkan dalam sebuah financial resolution. Untuk yang belum menikah, berarti biasanya goals-nya adalah ingin menikah. Biaya menikah bisa menjadi financial resolution. Dan itu bisa menjadi diskusi nih, pernikahan seperti apa sih yang diimpikan dan yang dibutuhkan. Apakah kita sebenarnya nikah itu berapa sih? Biaya nikah itu sebenarnya murah banget Kak Ami, bisa gratis. Jadi kalau udah punya calonnya sih, nikah di KUA itu bisa gratis asal di jam kerja. Kalau mau ngundang ke rumah. Iya benar. Insya Allah ya, mudah-mudahan Kak Amin dan nanti bisa dipertemukan dengan calonnya. Jadi bisa mulai dari gratis, mulai dari 5 juta atau 1 juta sampai yang jadi pernikahannya seperti apa. Dan kalau sarannya untuk pasangan-pasangan yang akan menikah, pernikahan yang kita rancang itu sesuai kebutuhan aja, jadi nggak usah kita pengennya look rich, kelihatan orang pernikahan yang megah, pernikahan yang mewah, tapi akhirnya kita nggak punya modal untuk biaya pernikahan, biaya lanjutannya di dalam mengarungi bahtera pernikahan. Karena habis itu kan sebenarnya kita perlu biaya untuk rumah, biaya untuk misalnya ibadah haji. Kalau kita menikahnya pokoknya mau yang 300 juta yang kita hitung sampai yang mewah banget di hotel, yang tamunya juga 1.000 gitu ya, yang itu mungkin itu akan ratusan juta yang sebenarnya agak sayang ya kalau semalam dihabiskan untuk yang seperti itu. Jadi kita bisa mencoba berdiskusi pernikahan yang seperti apa, yang misalnya nggak sederhana banget, tapi cukup lah untuk keluarga, nggak terlalu mewah juga. Insya Allah bisa jadi muatan silaturahmi keluarga besar, sahabat-sahabat terbaik. Tapi yang paling penting bukan niatan kita untuk biar kelihatan pernikahannya keren banget, mewah banget. Ya, tetap pernikahan kita ini ada syukurannya, tapi kita hitung budgetnya. Karena di dalam kehidupan rumah tangga ini, selain biaya untuk pesta pernikahan, banyak biaya lainnya. Dan mirisnya nih Kak Ami, banyak yang untuk biaya melangsungkan pestanya itu ada yang berhutang. Itu yang jangan sampai untuk biaya pernikahan kok berhutang gitu ya. Kalau jadi kalau misalnya jual tanah, iya, ada yang kalau mungkin jual tanah ya masih nggak apa-apa, tapi dari jual tanah itu sebagian untuk biaya pesta pernikahan, tapi sebagian lagi mudah-mudahan bisa untuk DP rumah atau untuk biaya-biaya lain yang lebih panjang, bisa berkelanjutan nantinya ya. Tapi kalau sampai berhutang, apalagi yang berbunga tinggi, yang katanya pestanya hanya semalam, hanya berapa jam, tapi hutangnya bertahun-tahun. Itulah yang jangan sampai, dan itulah yang bisa membuka konflik di dalam pernikahan, karena kita awali dengan sebuah hutang gitu. Kalau kita punya financial resolution, di tahun 2023 kita ingin menikahnya insya Allah yang sederhana aja, sekitar berapa, misalnya 20 juta aja ya misalnya, atau karena kita lihat di tabungan sekarang nggak pengen ngeberatin ibu bapak. Tapi kalau misalnya ibu bapak udah punya tabungan, ada rezeki nih, pengen pernikahannya yang seperti ini, ya bisa kita combine antara tabungan dana orang tua dan dana kita bisa diskusikan bersama insya Allah untuk pernikahan
acara resepsi pernikahan yang sesuai kebutuhan, yang di tengah-tengah saja, dan kita masih punya bekal juga untuk kehidupan setelah pernikahan. Jadi penting banget itu. Jadi untuk yang pasangan belum menikah juga perlu nih saling bertukar resolusi, visi misi. Apakah nanti misalnya setelah menikah istrinya masih boleh kerja enggak? Ada juga yang akhirnya nggak boleh kalau misalnya udah nikah harus keluar. Itu juga perlu dibicarakan juga ya akhirnya, karena apalagi nanti kalau misalnya terkait biaya untuk cicilan rumah, misalnya ngambil KPR syariah, misalnya tadinya pakai penghasilan suami dan istri, di saat istri misalnya berhenti kerja, berarti kan fokus dari penghasilan suami saja. Nah itu juga perlu dibicarakan untuk jangka panjangnya seperti apa. Iya, bagus. Bagus sekali. Ilmu itu kalau lupa. Itu tips-tipsnya untuk sahabat-sahabat IKSA, untuk yang mulai yang masih mahasiswa, kemudian yang sudah menikah, atau yang mau menikah, yang sudah menemukan calonnya, atau yang sudah mempunyai anak, perlu banget kita punya financial resolution, punya goals yang kita terjemahkan menjadi sebuah tujuan keuangan, dan kita diskusikan bersama gitu ya. Untuk yang belum menikah mungkin bisa sama orang tua diskusi bersama, untuk yang sudah menikah dengan pasangan, dan untuk yang sudah menikah dan punya anak-anak yang sudah besar, financial resolution itu bisa loh didiskusikan dengan anak-anak, apalagi terkait target liburan. Nah, misalnya ya, itu resolusi digunakan untuk anak-anak dan bisa mendidik anak juga untuk lebih cerdas finansial. Mereka bisa membantu menyisihkan dari uang sakunya misalnya untuk mencapai resolusinya. Misalnya pengen liburan ke Jogja nih, ke tempatnya Kak Ami. Berapa sih biaya keretanya, berapa sih biaya hotelnya? Anak-anak yang udah SD itu bisa kita ajak ngerancang bareng. Itu yang fun untuk mereka, dan mereka bisa berkontribusi juga. Jadi bukan berarti kalau mereka pengen liburan semuanya dari ayah bundanya. Bisa juga mereka berkontribusi dari uang sakunya dia, atau dari uang angpau pas lebarannya itu, misalnya bisa berkontribusi untuk nambah misalnya tiket keretanya atau yang lainnya. Jadi di saat punya financial resolusi itu asik banget untuk keluarga, untuk pasangan baru, atau untuk yang single juga, untuk bisa lebih terarah dan bisa insya Allah dimudahkan untuk mencapai goals atau financial goals-nya nanti. Itu Kak Ami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya waktu kita udah mau habis, Ibu. Oh iya. Sudah. Sudah asar juga ya. Rasanya ngobrol-ngobrol ini ya, mudah-mudahan inspirasinya ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ya dari sahabat-sahabat IKSA ini, untuk mulai lebih termotivasi untuk membuat menuliskan terutama resolusi-resolusinya di 2023, yang udah mulai menuliskan jurnal syukur 2022-nya dan impian 2023-nya, itu udah keren banget, udah dituliskan. Yuk udah gitu lanjutkan dengan menambahkan impiannya itu menjadi sepertiga dalam resolusi keuangan. Jadi mulai dipasih kebutuhan biayanya untuk mencapai resolusi 2023 itu. Yang mau menikah dihitung biayanya, yang mau kan ke jenjang yang lebih tinggi, kita bisa lebih terbayang berapa sih kita harus mencicil investasi per bulannya untuk mencapai financial goals kita di jangka pendek, menengah, atau panjang. Boleh kita fokuskan dulu untuk yang 2023. Dan yang paling penting, yang belum punya dana darurat, untuk financial resolution-nya, untuk tabungannya. Ini kita contoh Kak Ami yang udah nabung, mulai nabung untuk dana darurat ini, untuk teman-teman mahasiswa, atau magangers, atau yang lain. Yuk, sisihkan dulu untuk dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan ya, kalau untuk yang mahasiswa. Kalau yang untuk yang keluarga minimal 3, tapi sampai 12 kali pengeluaran bulanan itu lebih safe, lebih aman gitu ya, dan hari.
Mungkin itu Kak Ami, untuk sahabat-sahabat IKSH juga, alhamdulillah senangnya bisa bersilaturahmi di sore Iya. hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk mulai lebih konsisten lagi menuliskannya, kemudian menjalankannya juga, resolusi yang sudah dituliskan dan finansial resolusinya, dan untuk yang berkeluarga didiskusikan bersama, dan mudah-mudahan impian-impian di tahun 2023-nya bisa dimudahkan dicapai dan diberi kesehatan juga, Amin. dan insya Allah apa yang kita impikan itu selalu diluruskan niatnya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Amin. itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak untuk Kak Ami dan juga sahabat-sahabat IKSH. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan dan hilaf. Ya mudah-mudahan semangat terus belajar, terus berinvestasi baik dalam ilmu terutama, kemudian berinvestasi juga untuk tujuan goals di akhirat dan juga di dunia. Oh yang lupa tadi belum kita bahas, untuk investasi juga finansial resolusi itu untuk zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Kalau yang tadinya belum berwakaf rutin, yuk mulai berwakaf rutin untuk investasi akhirat. Karena sekarang wakaf itu mudah banget dan benar-benar insya Allah sangat bermanfaat bagi umat. Mungkin itu Kak Ami, alhamdulillah. Ibu, terima kasih atas ilmunya yang sangat menarik untuk sore kali ini. Kita akhiri, teman-teman, sobat-sobat IKS. Jika ketinggalan untuk menonton videonya bisa ditonton lagi, nanti diupload lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Ya, sehat-sehat juga kami dan sahabat IKS.